Halo, perkenalkan nama saya Ansus Muwansyah dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0525111636. Di video saat ini saya akan menjelaskan atau menjawab tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu dengan soal perintah-perintah yang digunakan pada prompt CMD atau Command Line Directory. Oke, langsung aja ke CMD-nya. Kita langsung praktikkan nomor satu, yaitu CD, di mana CD ini berfungsi untuk berpindah-pindah dari folder satu ke lainnya. Kita bisa begini, pakai garis miring, yaitu kembali ke direktori paling awal. Lalu kalau kita buat begini, user, kita akan ke direktori dari C ke users ya. Oke, cukup itu aja. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu CLS, di mana perintah CLS ini berfungsi untuk menghapus screen. Jadi prompt-prompt yang sebelumnya apa yang kita buat seperti ini, kalau kita pakai perintah CLS itu bisa menghapus seluruhnya ya, secara mungkin secara permanen. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu CLS garis miring tanda tanya. Di sini menampilkan clear the screen, di mana artinya adalah membersihkan layar. Di mana CLS garis miring tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan memberi informasi bahwa fungsi dari CLS ini adalah untuk membersihkan layar. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu dir. Nah, dir ini sama seperti CLS. Nah, kalau ini cuman ini dir ya. Jadi dir garis miring tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi tentang cara penggunaan perintah daripada dir. Dimana kita bisa buat dir, terus ngikutin optionnya A, nah akan muncul direktori daripada si usernya, daripada si jalur user. Di dalam user ada ini, yang ini menampilkan ini, si dir itu menampilkan dalam foldernya. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu IP config atau IP konfigurasi ya. IP konfigurasi. Dia menampilkan Windows IP Configuration, Wireless LAN adapter koneksi 1, area koneksi 2. Di sini ada jaringan WiFi saya. Ini ada adapter Ethernet. Karena saya nggak pakai LAN adapter, jadi si koneksi 1 sama 2 nggak ada, sama Ethernet ini nggak ada. Dan ipconfig itu berfungsi untuk menampilkan dan mengelola konfigurasi jaringan si komputer. Dan penggunaan si ipconfig itu untuk melihat alamat IP, subnet mask, dan gateway. Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya, subnet mask-nya, sama default gateway-nya. Oke, lanjut ke nomor 6, IP configuration AL. Nah, di mana ini adalah bentuk detailnya, bentuk versi detail daripada IP config aja. Ini kan kita pakai garis miring AL, jadi dia menyeluruh ya, dengan detail di mana dia menampilkan kayak hostname dari nama akun si laptopnya nih, kemudian node type-nya, terus ada DHCP, ini physical address itu MAC address-nya. Di sini juga ada list of time yang artinya waktu pemasangan, atau di sini ada waktu kadaluarsa. Oke, seperti itu. Lanjut ke IP config, IP config garis miring tanda tanya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ini berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi ya, tentang tata cara penggunaan si ipconfig ini. Oke, lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 8, yaitu IP config release. Nah, IP config release ini berfungsi
untuk melepaskan koneksi yang sedang terhubung. Untuk melepaskan koneksi yang sedang terhubung. Nah, makanya di sini di wireless LAN adapter dia nggak ada kayak IP address-nya, gateway-nya pun kosong, karena kita melepaskan, bisa ibaratnya jalurnya kita copotin apa, kita lepaskan dari si jalurnya, seperti itu. Oke, lanjut ke IP config renew. IP config renew ya. Nah, di sini si IP config-nya diperbarui, si IP-nya diperbarui, makanya dia muncul kembali. Karena ibaratnya kita pasang lagi ya dengan si perintah renew ini. Kita pasang lagi sehingga si subnet mask, IP address dan gateway-nya kembali muncul. Oke, lanjut kita ke IP config display DNS. IP config display DNS. Oke, itu banyak sekali. Nah, display DNS ini berfungsi untuk menampilkan track record DNS kemana saja kita gunakan. Jadi display DNS ini untuk menampilkan track record DNS pada tiap software-software yang kita gunakan ya. Sini kayak kita masuk ke mobil.eventdatamicros.com sehingga dia menampilkan ada record name-nya ini, lalu record type recordnya, time to live ya, berapa mungkin ini detiknya, section answer jawaban. Oke, lanjut ke plus DNS, IP config plus DNS. Nah, plus DNS ini berfungsi untuk membersihkan cache atau sampah yang terdapat pada DNS. Di mana DNS tersebut yaitu display DNS ini. Tadi kan panjang banget ya kalau kita seperti ini. Karena ini udah saya masukkan perintahnya plus DNS dan di sini udah sukses ya. Nah, kalau kita masukin lagi display DNS-nya, nah dia pendek karena sudah dihapus file sampah daripada display DNS menggunakan flash DNS. Oke, seperti itu. Lanjut ke register DNS. ipconfig register DNS. Di sini permintaan operasi oleh elevasi, gitu kali ya maksudnya. Nah, ini berfungsi untuk memaksa komputer untuk memperbarui server DNS. Server DNS dan mendapatkan alamat IP yang baru. Untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Jadi tujuan daripada register DNS ini yaitu memperbarui server DNS dan mendapatkan alamat IP yang baru. Oke, lanjut ke ping. Ping yaitu menampilkan informasi atau menampilkan informasi lalu dapat menguji koneksi ya. Koneksi yang sedang berjalan. Mengirim paket data dengan masukkan alamat IP. Seperti ini misalkan alamat IP kita 1.1.5 titik 168.1.5, lalu di sini kita pakai optionnya T. Nah, di sini akan berjalan. Nah, di sini si ping ini melakukan pengujian yaitu mereply from dari IP address ini dengan bit 32 lalu lanjut terus. Nah, ini nggak berhenti-berhenti. Nah, berhentinya pakai Ctrl C. Oke, seperti itu. Lanjut ke netstat. Netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang digunakan. Statistik daripada koneksi yang kita gunakan. Statistik itu tabel ya, tabel. Atau daftar dari jaringan-jaringan yang kita gunakan. Oke, lanjut ke tracer. Nomor 15, tracer. Nah, tracer ini itu berfungsi untuk melacak jalur yang dilewati paket data dari komputer ke internet. Dengan tracer kita bisa mengimplementasikan seperti ini. Misalkan
int 4 yaitu 9.268 dan 1. Tracing root ke laptop bla 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 dengan 192 dengan IP address 192.168.1.5 over a maximum. Maksimumnya melebihi 30 hops. Jadi dia berhenti di 1 ms. 1 kurang dari 1 ms kurang dari 1. Sehingga trace complete. Oke, lanjut ke pathing. Pathing ini berfungsi untuk menganalisis koneksi jaringan melalui penggabungan antara fungsi ping dengan fungsi tracer. Kita juga bisa buat seperti tracer, cuman dengan operasi yang beda ya. Cuman IP address-nya mungkin kita bikin 168.1.1. Kita lihat apa yang terjadi. Tracing root ke 109 over maksimum sama ya. Maksimumnya 30 hops. Nah, di sini dia memunculkan bintang-bintang nolnya. Jadi tidak menampilkan apa-apa karena dia nol ya. Dia di sini satunya bintang-bintang yang artinya kosong. Nggak ada apa-apa. Oke, lanjut ke NS lookup. Ya. Yang berfungsi, NSLOOKUP berfungsi untuk mencari informasi terkait tentang domain seperti alamat IP. Ya. Kita mau nyari alamat IP misalkan, yang kita mau cari domain dari si Google dengan mengetikkan google.com. Nah, di sini kita akan diberi tampilan yaitu server unknown address-nya daripada Google #192.1.1 tidak autoratif menjawab ya, namanya Google. Nah, ini address-nya. Address daripada si Google-nya. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu NetSH. NetSH itu berfungsi untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer secara lokal maupun jarak jauh. Nah, dengan menggunakan NetSH kita bisa menampilkan sebuah eh, jaringan WiFi yang ada di sekitar kita dengan mengetikkan ulang show network. Nah, ini WiFi yang ada di sekitar rumah saya. Bisa juga kita ngelakuinnya satu persatu dengan mengetikkan NetSH dulu misalkan. Nah, lalu kita ketikkan run, nah dia akan menyambung. Terus show, nah dia akan menampilkan eh, komen-komen yang bisa digunakan itu. Bisa kita slow network atau show profile. Menampilkan daripada WiFi yang kita gunakan. Namanya apa, terus user yang tersambung apa. Oke, seperti itu. Lanjut root. Nah, root ini langsung menampilkan perpustakaan cara pengimplementasian root itu sendiri, yaitu dengan simbol-simbol ya, atau dengan root print. Nah, root print ini juga bisa digunakan nih. Dia menampilkan netmask gateway ya, dari network destination apa tempat-tempat jaringan ya. Only subnet mask. Nah, oke, lanjut ke net. Nah, net ini berfungsi untuk menghubungkan RIP jaringan pengguna dan memeriksa status koneksi jaringan. Jadi dengan memeriksa status koneksi jaringan, kita bisa melakukan perintah seperti net user. Dia akan menampilkan daripada nama akun usernya, ya, user yang tersimpan di laptop ini. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ah, saya udah capek, Harus.
Tuhan